setengah dua malam apa jam 2 malam. Tahu-tahu ada supir taksi apa ini, belum standby di pintu airport. Dia bilang, hidup itu akan tenang Pak, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian kita itu akan datang sekalipun kita ini dalam keadaan lemah. Dan sesuatu yang bukan milik kita, sekalipun kita kejar dengan segala daya upaya dan kekuatan, kita nggak dapat. Oleh karena itu, sebetulnya Pak, yang bising ini bukan knalpot motor, kata dia. Dia ngajarin saya itu. Padahal saya pakai peci, pakai sarung. Saya bilang, oh tahu gitu dia aja yang ceramah di pelosok tadi, kata saya. Karena dalam betul gitu, dalam betul. Dia ngomong begitu loh Pak. Yang bising itu bukan knalpot Pak. Yang bising itu, saya lihat ada supir taksi Bluebird itu parkir di pintu masuk Bandara Juanda. Jadi saya dari pelosok, dari pesantren pelosok kemarin itu di Kediri, itu selesai ngaji masuk ke bandara. Itu kira-kira masih setengah dua malam apa jam 2 malam. Tahu-tahu ada supir taksi apa ini, Bluebird standby di pintu airport. Saya ngerasa ini supir Bluebird ini apa nggak tahu jadwal pesawat? Nggak ada pesawat jam segitu gitu. Tapi dia standby di situ. Karena supir Bluebird itu di situ, maka saya berpikir, daripada saya masuk ke hotel transit cuman mandi, saya ajak supir Bluebird itu nyari mie Jawa itu, mie godok tuh. Saya, Pak, lagi nunggu orang. Oh enggak nunggu. Bapak kalau saya ajak ke kota Surabaya mau enggak? Alhamdulillah katanya. Naik saya. Begitu naik, saya lihat usianya tuh enggak muda. Usianya enggak muda. Usianya sudah tua. Saya bertanya kepada dia, Pak, Bapak enggak istirahat cari uang? Apa anak Bapak misalnya tidak lagi pada usia yang bisa menggantikan peran Bapak? Maka orang tadi bilang gini, saya ini Pak masih punya begitu banyak cita-cita dalam hidup untuk memberi makna dalam kehidupan ini. Singkat cerita ini karena waktunya mepet, saya bilang sama orang tadi, Bapak cita-citanya apa? Cita-cita saya itu seketika anak-anak saya sudah selesai, maka urusan anak biologis saya sudah selesai. Tapi di tempat saya tinggal itu ada beberapa panti asuhan yang sangat minim untuk mendapatkan donasi. Maka sekarang saya itu cari uang untuk mereka, kata supir tadi. Maka karena dia cari uang, saya tanya, loh Bapak malam-malam begini kok masih aja naksi? Kan Bapak mungkin nggak ada penumpang di bandara itu. Jawaban itu memukul hati saya. Kata dia, ini sifat penghambaan. Kata dia, Pak, hidup itu kayak malam ini. Saya bilang, malam ini kenapa Pak? Malam ini sunyi. Yang berisik itu hati yang tidak pernah menerima takdir. Tuh ya. Saya pikir, ini casingnya supir taksi loh. Tapi hikamnya lebih dalam dari kita semua ini. Yang sok-sok ngaji pakai peci kayak kiai ini. Ya kan? Itu dia bilang gitu. Nah, ini dia punya sifat basyariah loh. Di satu sisi, dia cari duit, cari materi, cari dunia. Tapi niatannya kan bagus. Nanti kalau saya punya uang, anak saya udah nggak butuh uang ini. Tapi saya punya cita-cita dalam hidup, bukan sekedar anak saya, tapi juga anak orang lain. Saya mau bantu itu. Dia cari duit itu. Saya bilang, loh Pak, malam-malam kayak gini kan apa ada penumpang, kata saya. Kok Bapak? Saya memang udah nggak kuat Pak kalau siang, karena panas, mata saya macet. Saya selalu jalannya itu malam. Saya bilang, kalau malam Pak, kan mestinya ke tengah gitu loh. Enggak Pak, tadi saya dapat penumpang. Memang mau ngantar ke bandara karena dia mau terbang ke Indonesia Timur itu besok jam 4 pagi. Jadi saya berpikir, udahlah saya nunggu di sini daripada balik jauh ke tengah sebelum ketemu Bapak. Saya di situ aja. Lihat, sifat dasarnya itu mau cari duit. Sifat dasarnya ada keserakahan loh. Tapi ya, hatinya itu tunduk kepada Allah. Dia bilang, hidup itu akan tenang Pak, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian kita itu akan datang sekalipun kita ini dalam keadaan lemah. Dan sesuatu yang bukan milik kita, sekalipun kita kejar dengan segala daya upaya dan kekuatan, kita nggak dapat. Oleh karena itu, sebetulnya Pak, yang bising ini bukan knalpot motor, kata dia. Dia ngajarin saya itu. Padahal saya pakai peci, pakai sarung. Saya bilang, oh tahu gitu dia aja yang ceramah di pelosok tadi, kata saya. Karena dalam betul gitu, dalam betul. Dia ngomong begitu loh Pak. Yang bising itu bukan knalpot Pak. Yang bising itu bukan omelan orang antara pasangan suami dan istri. Yang bising itu rohani manusia yang tidak bisa menerima apa yang sudah menjadi ketentuan siapa ini? Allah. Kalau saya menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, ternyata hidup saya nggak sebising itu. Buktinya apa? Dia ngomong, buktinya malam ini saya ketemu Bapak. Gitu loh. Saya bilang, apa maksudnya? Itu orang pintar cari duit tuh. Dari mukanya saya tahu Bapak orang baik. Saya bilang, lah kalau dibilang orang baik, ini tipsnya harus besar ini, kata saya. Iya kan? Nah, itu benar loh. Ternyata orang yang seperti itu dia tahu
Ada masanya Allah antarkan kepada dia orang seperti saya agar dia tidak tenggelam dalam keputusasaan kebaikan. Dan boleh jadi setelah bertemu saya, dia tidak ketemu dengan orang sebaik saya kalau ngasih uang, agar dia tahu bahwa berharap itu jangan kepada manusia tapi kepada siapa ini? Allah. Saya orang yang banyak bertemu dengan begitu banyak orang, maka saya menyadari ini orang rohaninya itu bersih betul. Jadi begitu saya ketemu tukang mie-nya, orang itu saya ajak makan. Pak, kita makan dulu. Bapak enggak usah pulang, argonya jangan dimatiin gitu saya. Dia orangnya alhamdulillah, ya alhamdulillah kan sudah dapat mie, argonya nyala, padahal mobil diem. Gitu. Selesai makan mie, Pak ayo balik ke Juanda, saya mau sholat subuh di hotel aja. Saya bilang balik, dia dapat argo itu pulang pergi itu hampir 500.000 gitu loh. Saya saat itu bilang, ya kamu jangan bilang Gus Faiz boros amat, duit dibuang-buang. Enggak juga, karena saya malam itu habis dapat duit banyak kan gitu kan. Saya habis dapat duit banyak gitu. Saya habis dapat duit banyak ya. Saya kan kalau soal amplop pengalaman panjangnya. Saya amplop tuh nggak usah dibuka, dirasa aja udah tahu saya nih. Ya. Ini fid dunya hasanah, nggak dirasa aja udah tahu saya. Jadi indera penciuman saya terhadap amplop itu sudah, kamu nggak usah ngajarin saya gitu. Jadi saya disalami itu sama Gus-gus di Peloso itu mau pulang, dia disalami amplop. Saya kan biasa nggak bawa tas, ya saya taruh di kantong. Saya taruh di kantong tuh saya tahu lah ya, ini sudah sampai nisab apa belum, ya udah tahu saya. Ya sudah marro alaihil haulaini haulan kamilan apa belum tahu. Begitu saya tebel juga, saya jangan begitu saya kasih. Ini argonya sekian ratus sudah Pak, ini ambil Bapak 500 juta buat Bapak. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya merasa dapat ilmu di situ. Iya ya, ternyata sifat manusia itu ketika yang buruk ya, yang buruk itu diniatkan dan disetel untuk kebaikan, dia pasti akan bertemu kebaikan. Keinginan untuk mencari duit yang menggebu-gebu sampai di usia yang sudah tua, tetapi dengan motivasi yang baik, dengan fondasi yang baik, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang apa ini? Yang baik. Nah, makanya nih yang terakhir nih ya. Ini ngajinya pendek-pendek aja, nanti kita disiplin lah. Habis Syawal saya akan betul-betul berdoa sama Allah, mudah-mudahan nggak banyak undangan, jadi nggak di kayak gini lagi ya. Iya betul. Jadi saya pengen betul udah duduk lah jadi ustadz, buka pengajian kayak gini tuh lebih enak. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini intinya, pengalaman yang kita lihat, ya apa yang kita dengar, semuanya itu intinya itu harus kita gunakan saat itu memang harus digunakan. Ada banyak orang itu rajin belajar hikam, ya rajin belajar hikam, tapi hanya ingin untuk memperindah mulutnya. Karena sering ngaji hikam, itu kalau ngasih nasihat orang itu indah, tapi ngasih nasihat dirinya sendiri itu nggak bisa. Padahal kita bersusah payah ngaji itu bukan untuk ketika pulang ngaji apa kamu? Oh, ukhrud min ausofi, enggak, bukan untuk cerita sama orang, tapi untuk kita meluruskan dan membersihkan apa ini hati. Jangan orang itu melihat ilmu itu seperti orang melihat bangunan tertentu ketika tidak difungsikan pada fungsinya.